Sama gua tentunya, dan balik lagi bareng Bapak Imo Indonesia. Sebutin nama lo, Jod. _bule. Ini jangan lupa, Jangan follow lagi. gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana Bapak juga sehat? Alhamdulillah. Sama ini ya, sibuk ya, kamu ya. Jadi biasa nih, bisa ya kalau gua udah undang lu ke sini, udah pasti kita akan bahas tato-tato anak band, ataupun entertain di Indonesia ataupun di luar negeri gitu kan. Benar. Pokoknya sesuai requestan mereka itu, requestan mereka selama ini gitu kan. Ya sesuai dengan judul thumbnail yang udah lu lihat gitu kan. Jadi hari ini gua bakal ngebahas tatonya Kevin Julio. Terus gue nyobain sekali-sekali karena nyokap pun tatoan. Ya gue nggak mau kalah kan. Awalnya cuma satu ini. Apa itu? Awalnya cuma satu ini cuma salib dan rosario. Terus akhirnya lama-lama merembet ke sebelah sini. Tadinya gue segini, gue udah mempertahankan tuh. Udah segini aja. Susah syuting. Pokoknya siapa? Kevin Julio, kan Kevin Piera. Bukan. Soalnya banyak banget yang nge-request. Katanya ini dong review benernya Kevin Julio dong kali-kali. Oh gitu. Jadi kan kalau yang udah tahu kan Kevin Julio itu pemain GGS. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng bagong. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng bagong. Bukan, itu mah GGB. KGB ya. Goblok. Ganteng-ganteng goblok. Kevin goblok, berarti KGB. Goblok. Jadi dia udah pasti pada tahu sih. Benar. Di pemain sinetron udah gitu, FTV juga, apapun lah. Intinya entertain lah doi gitu kan. Nanti kita ngobrol-ngobrolin lagi. Dia juga mana sempat nyambang ke band juga nih si Kevin ini. Oh, kok bisa putuskan di Itu suaranya mirip ini Armond ya? Armon. Armond gitu. Padahal itu guru saya. Oh jangan aja ya, nanti kita ngobrol lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya yang baru bergabung jangan lupa dulu like, comment, dan subscribe. Oh, udah gitu bunyiin Ting ting. oh ting. Lupa loncengnya. Iya. Itu bisa mengkreatifkan kita. Oh iya. Benar gak sih? Tuh bagus, jangan lupa gitu. Jadi jangan hanya Juga kita nggak jadi masalah. iya, Benar gak sih? jangan hanya ditonton aja gitu kan. Kan subscribe harganya gratis gitu kan. Gratis kok. Gitu yang paling yang paling penting itu videonya jangan di skip. Jadi biar pembahasannya itu sampai tuntas. Tapi kan kalau orang nggak di skip, tiba-tiba kemana sih nih? Ini apa sih video apa sih gitu ya kan kita. Jangan di skip. Jadi kita tahu gitu. Jadi kamu tuh bisa ngelihat aku dan aku nama ini. Ya udah lah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita mulai dari lengan kanan dan pundak kanannya Kevin Julio. Kevin Julio. Jadi temanya itu hampir rata-rata realis, dan di yang tangan kanannya itu ada gambarnya salib. Jadi Kristiani lah. Kristiani. Lebih kayak ke Rosario ini berarti dia Katolik ya? Katolik lah. Nah, udah gitu ya kalau yang di pundak kanannya kalian bisa lihat ya bener banget Bunda Maria Bunda Maria benar, that's right. Tapi agak new school ya. Benar. New school. Agak new school, berwarna tapi dia. Berwarna gitu kan. Tapi menurut lo kalau tema-tema apa namanya religi gini, lu paling seneng gak sih kayak tema-tema kayak gini? Gue sih sukanya kayak karakter Bunda Marianya itu loh. Cakep ya. Karakter warna, lu tau warna sinarnya nggak sih? Gue paling suka tuh tema Bunda Maria tuh sinarnya itu. Iya benar. Karena kan dia kan seorang ibu ya, jadi kan. Iya. Enaknya di dunia ini mungkin gitu. Bunda Maria itu karakternya begitu kali ya. Gue nggak tahu. Lu kadang-kadang ngide ya. Tapi emang benar. Bagus sih. Orang ibu dia itu kan Bunda Maria. Iya, ibu. Atau kalau Bapak Mariam, Bapak Mariam. Tadi juga jauh. Tapi intinya lu suka tema kayak gini. Tema religius. Oke ya. Oke next. Kita ke lengan kiri atasnya Kevin Julio. Jadi di lengan kiri atasnya ada gambar Jesus Christ. Ini udah karakternya Katolik banget. Bener gak sih? Bener. Orang Katolik tuh pasti di gambar Jesus Christ. Lebih kalau Katolik itu lebih ke Bunda Marianya, tapi memang tidak tetap bener ini mengagungkan Jesus Christ gitu kan. Tapi bisa kalian lihat ini shadingannya, gue bilang sih biasa aja. Nggak terlalu bagus. Gue bilang kayak ini nggak realis murni, bener gak sih? Bener, nggak realis, dan karakter orang Yesusnya itu, menurut gua tuh apa ya? Kaku ya. Bukan lu ngelukis di tubuh lu. Iya. Bener gak sih? Bener. Dan ini gue bilang sih nggak hampir kayak bukan realis bener-bener real ya. Jadi emang semi realis aja. Kalau misalnya foto kayak gitu ya? Iya, kalau potret itu kan detail. Bener banget, detail. Kerut wajahnya, kerut apa
Ini kayak kumis atau rambut ini tuh begitu doang. Begitu doang, standar aja. Benar. Shadingannya nggak begitu tebel, maksudnya nggak begitu shadingan. Kan kalau rambut tuh shadingannya gunain teknikalnya tuh jarum-jarum tipis-tipis, ya itu dapat Pe. Nah ini kayaknya ya bagus. Tapi ya kurang realis itu. Kalau untuk realis sih gue bilang enggak ya, maksudnya nggak realis itu. Nah gitu. Tapi keren sih, bagus sih. Tapi kan ini yang versi lamanya, kalau yang versi barunya tuh dia sekarang itu atasnya udah dikasih lebih kayak ke cahaya segala macam. Ini ntar ada konsep lagi. Udah di konsep. Ini kan gambar kedua dia kalau nggak salah tuh. Gua kalau salah mohon maaf. Ini gambar kedua dia, jadi memang masih polos kan. Gitu. Ya nanti kita lihat gitu kan. Tapi oke lah ya. Overall sih oke ya. Oke, next kita ke lengan kiri. Jadi backgroundnya si Jesus Christ itu. Jadi di background mawar Black Rose. Jadi gitu ada gambarnya Cupid. Nah, lebih kayak malaikat kecil. Jadi nge-backgroundin bawahnya Jesus Christ siapa? Yang kalau atasnya lebih ke cahayanya. Tapi di sini gue nggak bisa dapat gambarnya. Lebih kayak ke cahayanya. Kan kalau biasanya Kristiani atas itu kayak ada bulatan cahaya Jadi itu Jesusnya sih. Tapi sih nambah aksennya nambah keren kalau menurut gue. Benar. Ya biasanya kan kalau tema-tema yang udah pernah kita bahas, personina Scarlet, iya kan? Rata-rata kan mereka realis kan itu vokalisnya. Si Joel Madden itu, kita lihat kalau belum tonton video kita ya. Iya, nanti ada tonton. Itu rata-rata memang kalau gambar-gambar religi Kristiani gitu, mereka pasti nyampurinnya sama Black Rose. Bener gak sih? Bener-bener. Apalagi kan kayak gini, tema-tema Kristiani ada first banget menurut gue sih. Tapi menurut lu gimana shadingannya dicampur? Lebih bagus. Cupid, lebih hidup ya? Lebih hidupan gini daripada tadi. Daripada tadi kayaknya tadi tuh polos banget menurut gue sih. Black and gray-nya tuh lebih dapat. Shadingannya juga lebih dapat. Nah, ya itu dibanding kayak tadi kan kayak polos banget menurut gue sih. Ya kan kamu kan tukang tato nih, tahu lah. Iya. Benar gak sih Bapak? Siapa namanya? Parjuki ya? Itu mah tempat gue tukang sunat. Oke, next. Kita ke tangan kiri depannya ya. Sininya dia, Pe. Jadi ada temanya singa, Pe. Lion King. Karena katanya tuh sionya dia tuh memang sio singa gitu kan. Jadinya ya begini tato gambar sionya dia tempat tanggal lahirnya dia. Iya, bukan sio, disebut apa sih, Pe? Rasi bintang, Leo. Iya, dia Leo dia. Jadi balik lagi sih, ya gue bilang sih ya standarisasinya seperti ini ya, maksudnya. Tapi mahkotanya sih oke menurut gue, Pe. Terus background potongannya itu gue suka. Jadi kayak dia kadang-kadang nih kalau memang layer-layernya di tema-tema realis ini kan tema-tema realis ya. Itu ada layer potongan tuh gue suka, Pe. Tapi kehidupan realis yang ini daripada Jesusnya. Iya, gue juga nggak tahu. Layannya lebih hidup menurut gue, bener gak sih? Mahkotanya juga lebih real gitu. Kayaknya kebagusan ini deh. Apa beda tato artis gue nggak tahu. Nah mungkin beda, tapi beda yo, emang beda. Karakternya juga beda ketahuan nih. Main penafsiran gitu, main artis. Kayaknya ini satu tato artis sama yang tadi Black Rose. Benar. Soalnya adukan tintanya tuh sama itu adukan warnanya. Biasanya adukan warna tintanya itu kalau tato artis masing-masing punya ciri khas. Benar. Dan pasti sama gitu. Benar. Iya kan, tapi lebih overall lebih oke yang ini ya. Lebih oke ini kayaknya. Ini mungkin ini yang lebih mahal kali ini. Oke, next kita ke lengan kiri bawah sampingnya ya. Gitu. Jadi dia kan banyak kayak nyampur-nyampur, ya udah gue backgroundin aja gitu. Di bawah sampingnya ada kayak simbol, Pe. Gue nggak tahu ini simbol apa. Mungkin kalau ada bisa fans yang bisa lebih menjelaskan, tulis aja di kolom komentar simbol-simbol ini, Pe. Iya kan? Tuh, gue nggak tahu simbol apa ya. Ini kayak Romawi dah. Mungkin gitu juga. Gue nggak bisa nyari statement kesimpulan, takutnya salah gitu kan kita. Intinya gambarnya seperti ini dan hanya di blok hitam aja. Main simple aja, gue bilang. Jadi ini hanya lining-lining besar di blok hitam. Mungkin nama dia apa nama ibunya? Mungkin ada simbol keluarga tertentu kan, kalau kayak di England atau UK itu mereka punya simbol-simbol keluarga, Pak. Iya, Romawi ya, tapi gitu. Mereka tuh Romawi. Iya. Tapi bagus lah. Background-backgroundnya juga hanya disampirin background dari kayak tadi Lionnya itu ya. Di background ya udah main grey-grey, udah gitu aja, Pak. Warna-warna lebih soft turunan. Simple sih. Dan ini memang banyak celah kosong, dan kata dia memang bakal dipenuhin lagi niatnya. Dia kayak Anda gitu kan, Anda kecanduan tato ya. Kan nggak apa-apa dong kecanduan. Daripada lu kecanduan narkoba. Say no to drugs pokoknya. Jadi tapi tato itu sakit tapi sebenarnya bener nggak sih, Pak, filosofinya kalau tato itu sama dengan drugs? Iya, benar. Dengan kayak ngerokok. Sama benar. Iya gitu kan. Karena gua juga kan tahu sendiri kan. Gua udah lama waktu terakhir sama kamu siapa? Sama kamu Marjuki ya.
Baru-baru ini kan baru udah nggak nato lagi tuh udah tahun yang lebih. Iya. Tiba-tiba ada rasa pengen nato lagi, ada bikin kan yang gambar-gambar apa mata gitu. Iya. Tapi bagus sih, jadi gini loh, dikonsepin tangan kirinya dulu mau full kayak gua gitu. Iya, jadi nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana nyeplaknya. Itu bagus tuh. Walaupun udah ada satu ya, anjur. Setelah ya kayak gua lah gitu misalnya. Gua udah pernah misalnya. Jadi pindah. Jadi jangan ke tubuh dulu, bagus ya. Kayak gini Keren tuh. sih. Jadi lu benar-benar terkonsep. Tangan lu tuh di badan lu tuh terkonsep gini. Iya, oke lah, mantap ya. Oke, next. Kita ke lengan kiri sampingnya atau di sini di bawah tapi di sampingnya ada potret ibunya, Pe. Dan ibunya dia juga bertato. Amazing. Keren. Dia nato ditemenin sama nyokapnya, Pe. Nyokapnya juga nato. Nyokapnya juga nato tuh. Entah wajah siapa, Elvis ya. Elvis apa wajahnya si Kevin? Gue nggak tahu ya. Ada yang bilang ini wajahnya Kevin. Kayaknya wajahnya Kevin ya. Jadi dia pakai potret mamanya pakai potret Kevin. Wih, tapi realisnya cakep, Cok. Ih, cakepan ini. Iya. Ya, realisnya ya dibanding yang di atasnya tadi ya. Sorry ya, banget. kan statement kita ya. Ini hidup banget nih. Ini hidup banget realisnya tuh. Seorang gambar orang tua ya, di kulit tuh gambar foto itu lebih rumit. Bener ya, iya lebih rumit. Benar. Karena kulit tuh ya bisa melar, jadi udah bisa kan lihat di foto gitu. Iya. Terus di lukisan atau di Tapi hasil keren loh, mamanya dia juga tatuan. kalau mekar dikit aja bengkak tuh mukanya berubah, bener gak sih kalau foto? Tapi ini konsepnya keren ya, Mamensan. Jadi ibunya pakai potret anaknya pakai potret ibunya. Iya. Oh keren, walaupun kalau di filosofinya di luar sana, kalau yang selama ini gue tahu gitu Pak. Jadi kalau memang orangnya masih hidup itu, kita nggak boleh pasang potret yang orang masih hidup di badan kita gitu kan, karena memang sama aja itu kan mau memasang sesuatu hal di badan kita berbau potret itu kan sebenarnya buat lebih mengenang. Jadi kalau misalnya orang yang masih ada tiba-tiba lu pasang ya sama aja kayak lu nyumpain, tapi kan itu terserah ya persepsi orang. Beda Pak, itu beda tersendiri gitu ya. Kalau gue mencekalkan apa kayak gitu nggak pribadi masing-masing. Kalau di luar negeri lebih ke situ. Tapi emang gua dari dulu kan paling seneng tema-tema realis kayak gini, Pe. Gue tuh wah ini keren banget, apalagi potret nyokap gitu kan. Bener. Cakep ya. Shadingannya tipis banget, cakep, Cok. Ini shadingannya luar biasa gitu kan. Mantap ya. Mantap, Cok. Asli, Cok. Asli ya. Oke, next. Kita ke tato dadanya Kevin Julio Perez. Goblok itu nggak ada. Julio Perez nggak ada. Ada itu. Apa Kevin Perez ini? Bukan ya? Bukan. Jadi tatonya di dadanya itu lebih ke old school, Pak. American style. American style. Udah gitu kalau yang di dada kirinya ada tulisan nama mamanya katanya, nama nyokapnya. Tuh. American style, Pak. Dia sama-sama kayak lu gitu. Tuh. Hati kayak gitu. Iya, ada hati, ada gambar kayak love sih, ada mom and dad, udah gitu ada gambar scene Harley Davidson karena kenangan dari almarhum. Nah, ada pisau juga. Ada. Almarhum dari bapaknya itu katanya sebelum meninggal tuh dia ngasih Harley Davidson ke dia, Pe. Makanya dia bikin kayak begini temanya. Tuh. Keren sih menurut gue sih. Wah, gua pikir tukang tato yang tadi itu, emak ibunya itu sama kayaknya, yuk. Feeling gue sih sama ya. Tuh dari cat cinta dari arsiran ya. Main tangan. Walaupun memang dianya itu color ya. Tapi kalau main Black Angry-nya shadingannya gue rasa sama ya. Gue nggak tahu ya, mungkin beda tato artis apa enggak gitu kan. Tapi intinya sih kayak gini. Sama nih kayaknya, Pak. Tapi cakep ya warnanya, Pak ya. Ini baru awal, nanti kan juga kalau udah lama. Iya, kalau color pasti redup. Kalau color pasti redup gitu kan. Ini main Black Angry sih gue juga kapok sih. Iya kan? Lu aja kapok kan ibaratnya tuh. Gue aja saya udah full kayak gini aja main color tuh. Lu kalau nggak bisa ngerawatnya pasti kelar gitu. Nggak dirawat pun pudar juga. Namanya kulit bertahun-tahun tinta diwarna color. Iya benar. Apalagi kuning gitu pasti akan kelar gitu kan. Oke, next. Nah ini yang terakhir nih, lu pasti suka, Pe. Dan ini adalah karya dari tato artis idola gua, sama kayak tato artis yang udah kita bahas di episode yang Gading Martin itu, Pe. Oh, Gading Martin. Iya, enggak, maksudnya yang natin Gading Martin juga ya. Pasti kalau udah tahu ini adalah karyanya Atta Ing. Jadi kaki kanannya Kevin Julio. Ini hampir full sleeve kaki kanan, Pe, tapi sampingnya. Jadi temanya adalah Mother's Universe karena mengenang ibu. Apapun berbau ibu. Belum bayang, Pe. Anjing tato Ing. Yes, Atta Ing tuh emang aduh amazing lah. Dia temanya realis-realisan gini, Pe.
Sama kayak tatonya Gading Martin yang Keren ini, Pak. samurai itu. Ini lebih keren ini, Pak. Kan udah kalau ini mah udah nggak bisa gua ngomongin lagi. Tekstur warnanya keren banget ini, hampir hardcore-nya dapet ya. galaksinya dapat banget dan pekerjaannya 24 jam, Pak. Dibagi 3 season apa 2 sesi gitu. Dan dia nato ini dari podcastnya si Atta Ing yang udah gua lihat itu ditemanin mamahnya. Jadi ini kalau di Atta itu kan dia konsep, Pak, di Atta Ing. Atta itu kita konsep maunya kayak gimana, mau kliennya kayak gimana, digabungin Pe sama unsur-unsurnya dari atas sendiri kan dia mainin emang kayak gini, cyborg-cyborgan kayak gini Pe. Ini kayak cyborg gitu juga sama deh. Iya, emang tema-tema cyber kayak gitu si Atta itu emang udah jagonya gitu kan. Mantep. Overall dari semua tato yang udah kita bahas, lu paling suka yang mana? Ono lah. Yang mana tuh? Akhirnya. Atain lah, gila. Mother's Universe. Jelasin dikit John, lu kenapa suka banget sama tema tato ini John? Aduh, gila. Ini gue ngomongin gimana ya, dari awal deh, detail gitu. Iya, detail dong. Detail deh. Nih, dari Rose robotnya gitu loh. Iya. Yang kayak, Ini tangannya robot, Cok. iya, ini Rose tapi bunga. Iya. Bunganya tuh dapat bunga-bunga kayak galaksi gitu. Bener gak sih? Detail warnanya kalian bisa lihat ini main warnanya banyak banget, Cok. Susah apa warna kayak gini. Ya udah lanjut terus. Nah, terus cyborgnya tuh, lihat tuh bibir ceweknya. Iya, Terus fotonya tuh. potongan dia bener-bener karakter tuh lu bener-bener robot gitu loh, coy. Iya. Cewek itu nih. Betul. Tuh tangannya robot anjir, itu hijau-hijaunya juga tuh. Aduh, Lu bingung kan mau berkata apa-apa? warna-warna. Karya anak bangsa lo, kalian harus bangga lo. Atta Ing men, terbaik menurut gue. Iya. Lanjut. Terus udah gitu galaksinya dapet, nih galaksi susah pak. Iya. Jujur loh. Benar. Nih warna orange dan perpaduan sama Tosca sama white-nya gitu loh, putihnya itu. Dan kalau misalnya lu kasih nilai 10 sampai 100 lu kasih 100 lah, ini paling susah, harus rumit ini mah. Jujur ya, bener gak sih lu kan? ada keren. Ini paling rumit, bener gak? Benar. No, galaksinya dari pinknya, orange-nya, turun ke black lagi, ke Tosca, ke hijaunya lagi. Ada hijau stabil dikit. Iya sih. Mantap ya. Oh, udah gua nggak ngomong. Kalau dari segi gue juga suka sama karena ya udah Atta Ing adalah yang terbaik. Gue bilang udah gitu temanya ini gue bilang agak sedikit privacy ya, Mother's Universe gitu. Iya, Berbau kan kita ngebahas gambarnya ini. Iya, udah gitu kalau misalnya dari segi teknikal yang dipakai sama Bang Atta nih gue bilang wah ini udah terbaik banget. Gila, ini dari segi tangan cyborgnya ini aja udah perpaduan warnanya kalian bisa lihat sendiri gitu kan. Udah gitu dari flower rose-nya juga main warnanya, warna-warna turunannya keren banget. Udah gitu detail di lehernya sang ibu ini itu pakai pointillism titik-titik udah gitu, tapi dia main warna juga. Kalian bisa lihat nanti main warna-warna juga Pe. Jadi ya pointillism ini susah menurut gue, detail udah gitu perpaduan wajahnya cyborgnya ini wah ini luar biasa. Yang paling detail adalah tentang galaksinya menurut gue. Ini timbangan galaksinya tuh wah gue sih udah nggak bisa ngomong apa-apa dari segi warna. Udah gitu yang paling parahnya itu waktunya Pe. Dia menghabiskan hampir 24 jam memang dibagi sesinya, tapi total waktu pengerjaannya itu kurang lebih 24 jam. Gading Martin aja kemarin itu kan juga lama, Pe. Gitu. Udah hampir 24 jam. Ini nggak mungkin langsung step. Enggak, iya. Ini kalau misalkan step by step gitu. Walaupun memang di hari yang berbeda, Pe. Misalnya hari ini, besok lagi gitu, Pe. Kalau di atas, Pe. Jadi, nunggunya jedanya sehari-sehari aja gitu kan. Dan udah gitu, finishingnya keren banget. Gue bilang, untuk main shading blockingan di wajahnya itu soft banget, gue suka banget. Udah ini paling the best, Bang Atta lu keren banget gitu. Udah gitu emang ya harus apresiasi karena ini karya anak negeri. Di dalam negeri juga ada tato artis hebat ini, harus apresiasi karena Atta memang juga udah go internasional menurut gue Pe, karena dia sering jadi juri di luar negeri sana gitu kan. Dan dari rate nilai 10 sampai 100 jelas gue kasih nilai 100 sama kasih bule. Wah, gila, Atta emang terbaik gitu kan. Best bener Pak, udah ngomong. Kelar. Kita bahas tentang Kevin Julio. Lu tau GGS gak sih, Jan? Gila-gila ngebagok. Lu jarang nonton kayak gitu, Jan? Gue jarang kalau sinetron itu, gue jarang kayak Paling nggak tahu lah. Nggak tahu lah, tahu. Kalau ya something kan tahu ya. kayak gitu tahu. Serigala gitu kan ya. Gue bilang tapi dia sempat mengeluhkan, Pak. Ada beberapa kayak mungkin production house untuk di Indonesia untuk film atau sinetron atau FTV itu menolak orang-orang bertato. Jadi si Kevin Julio ini sempat nggak nerima job main FTV apa gimana karena memang tato. Jadi pandangan di Indonesia tuh tato tuh ternyata masih sekarang gini ya, artis yang bertato tuh banyak. Sebenarnya banyak gak sih? banyak.
Tapi PH-nya di Indonesia itu mempersulit, entah kenapa. Jadi kayak pandangan di TV itu semuanya tuh harus selalu baik. Jelek gitu, bertato. Iya, bertato tuh selalu jelek. Padahal gue bilang di luar negeri ya gampang. Udah gitu kan ada foundation yang buat tutup, tinggal tutup aja. Orang kayak si Tora Sudiro juga kalau misalnya dia main film atau Nah, itu Tora dia tuh. tutup. Ya kan Tora itu nggak tutup juga nggak, Pak. Ya ada yang Ada. tergantung karakternya kan, cuma lainnya tergantung karakternya gitu. Bener. Iya, jadi lu jangan menginspirasikan lu orang bertato itu nggak bisa kemana-mana. Gua pun gua di entertain waktu itu juga Boleh, Ti. bisa. Model pun gua bisa waktu. Tapi ya kalau lu kan jatuhnya ini mutik. Streetwear gitu ya kan, di distro gitu. Beda. Kalau misalnya kayak si Kevin ini kan jatuhnya kayak public figure depan TV ya, kan harus diidentikan dengan yang baik-baik, bla 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 segala macam. Padahal mah ekspresi diri dia pengennya kayak begini, ya udah sebenarnya kayak gak ada kebebasan banget nggak sih di Indonesia tuh kalau kayak gini jatuhnya? Iya. Ya maksudnya kultur sih, gua tahu itu kultur. Jadi kalau kayak orang bertato tuh langsung dipandang. Yang ini deh. Aduh, kurang. Atlet aja ya, atlet Tato kan sekarang nggak banyak. bola bertato semua, bener nggak sih? Apalagi Iya. atlet mbak voli. Ada yang bertato. Tato sekarang juga banyak. Jadi jangan berpikiran jelek tentang orang bertato gitu. Ya kalau tato yang cengceremen mah ya sih oke lah. Apalagi yang di jalanan gitu itu mah ya Itu beda beda lah. kelas. Beda kelas sama tato-tato gua dan yang Tato yang kayak gini kayak beda. Itu beda. Itu main kita studio udah kayak operasi Iya, sendiri. bener. Kadang-kadang mindsetnya orang Indonesia tuh masih disamakan. Tato tuh sama. Bener. Padahal beda, Beda bos. Iya, Beda tinta, beda tempat, beda tinta, beda higienisnya. Ya bener sih. Lo ngelihat orang-orang di jalanan yang ngamen berlandaskan dia pang, dia bertato ya beda. Wah, jangan samain. Kayak begini. Kayak setelan gua kayak gini. Jadi lu samain Gambar lu sudah lu beda. kayak pang enggak juga. Iya, padahal iya kalau lu. Semua itu yang ku Ya Pak, sebelum gua tutup itu mungkin ada sedikit saran buat yang ingin bertato atau kalau punya duit langsung nato di atas ini. jangan mahal Pak. Ya kalau punya duit Kalau dong. benar. Sedikit Pak tentang orang yang pengen bertato aja Pak, dikit Pak, kasih Untuk orang yang bertato jangan lupa tato di Theo. lanjut dong dikit. Jangan lupa, ini dia masih belum nih, konsep saya masih belum nih. Apa mungkin ada pengen apa buat orang yang pengen tato? Untuk pertama kali orang yang tato, lu jangan takut lu nggak bisa nyari rezeki di bertato itu. Ya, tapi Bener harus dicatat sulit. Udah. Tapi enggak, kalau lu kreatif bisa lah. Gini nih, ya saran terbaik gua gini, gua tambahin sedikit dari si Bu. Kalau lu pengen bertato, perbanyak dulu duit lu. Ya, jangan udah apa-apa minta dari orang tua. Lu harus udah harus bisa mandiriin dulu. Lu putuskan buat bertato, jangan lu minta duit masih dari orang tua, tiba-tiba lu pengen bertato. Hey, come on. Lu pas udah misalnya lepas dari orang tua, lu susah nyari kerja. Di Indonesia ini udah identiknya lu bertato tuh susah nyari kerja. Paling enggak kalau lu pengen bertato, perbanyaklah uangmu dulu. Ya kan? Kalau lu udah banyak duit bertato is oke. Atau enggak memang lu bener-bener Kalau emang lu dapat sponsor, udah dapat sponsor endorse barulah boleh tato dikit-dikit. Lama-lama jadi bukit. yang gitu-gitu Ketagihan gua. dikit-dikit ketagihan full endingnya kayak gitu. Iya sih enak. Ya sih enak, ya udah ya kan itu namanya. Tapi lu harus bertanggung jawabin sama diri lu. Nah ya benar, itu namanya kan ekspresi diri kita. Mau kita bertato kayak gimana, ekspresi diri kita kayak gini ya udah gitu kan. Hidup lu ya tentuin jalan hidup lu sendiri gitu. Ya kuncinya ada di diri lu. Ya mungkin Mau kemana-kemana juga. mungkin segini aja kali ya, jangan kepanjangan gitu kan. Durasi bang sampai bang bagong. Iya. Jadi kalau misalnya ada saling kritik, baiknya tulis di kolom komentar. Benar Kan. Kolom komentar. Facebook aja udah nonton sampai habis, Pak. Enggak di keren nih yang kayak gini nih. Jadi biar masuk ceritanya, pembahasan tentang Iya, masuk kadang. Jadi lu jangan sekedar nih lewat sih. Apa nih? Apa ini TV? Apa sih? Bahas ini dulu. Iya. Udah gitu. Balik lagi, dukung channel ini dengan cara lu like, komen, subscribe, biar channelnya berkembang gitu kan. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Mungkin kalau Bapak Vidinya nggak sibuk, kita ketemu lagi. Kita bahas musik-musik nanti mungkin di episode berikutnya. Cuma itu yang ku berikan. Pokoknya see you di next video. See you in the next video. Bye-bye.